Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Berjumpa lagi kita pada video pembelajaran pada hari ini. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kenapa sih kita harus belajar sejak dini ya. Kalau kemarin kita udah bahas tuh kewajiban kita menuntut ilmu seperti apa. Hari ini kita akan lanjutkan tentang kenapa kita harus lebih mengutamakan ilmu syar'i daripada ilmu dunia secara umum. Ilmu syar'i artinya ilmu yang berkaitan dengan agama secara khusus ya, spesifik ya. Tapi sebelum itu kita mulai dengan sama-sama melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kalau kemarin kita udah bahas tuh ada ilmu dunia dan ilmu syar'i. Nah, kemarin juga udah saya tanyakan mana yang lebih penting, ilmu dunia atau ilmu syar'i secara umum. Nah, kemudian sekarang kita akan membahas kenapa ilmu syar'i ini lebih utama daripada ilmu dunia. Oke, silahkan disiapkan catatannya, diperhatikan dengan baik. Apa saja sih penjelasan yang akan saya sampaikan. Oke, yang pertama, ilmu syar'i kenapa lebih utama daripada ilmu dunia secara umum? Karena Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Sebagaimana para sahabat, para tabi'in, para tabi'un tabi'in yang mempelajari ilmu dari Nabi Muhammad SAW secara langsung ataupun melalui para sahabat beliau SAW. Orang-orang yang mempelajari ilmu syar'i ini tentu saja derajatnya lebih tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka langsung berhubungan dengan ibadah, kemudian berhubungan dengan segala bentuk aktivitas yang mendatangkan pahala dan lain sebagainya yang sangat dekat sekali dengan dengan tingkat ketakwaan yang lebih tinggi yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Quran surat Mujadilah ayat 11, Allah berfirman yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, jadi selain kita beriman kepada Allah, tentu saja ilmu yang kita miliki inilah yang lebih penting, ya. Kenapa? Karena beriman tanpa ilmu tentu saja sangat sulit ya. Contoh saja kita misal mengimani Allah Subhanahu wa taala, tapi kita tidak pernah tahu nih ilmu tentang bagaimana cara mengimaninya Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali orang-orang yang salah terhadap cara mengimani kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hal inilah yang menyebabkan bahwa bukan cukup dengan iman saja, tapi juga harus ditambah dengan ilmu pengetahuan, terutama ilmu syar'i. Karena itulah Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang menuntut ilmu syar'i. Kemudian yang kedua, Allah akan menjadikan ilmu yang kita miliki menjadi ilmu yang menjadikan itu sebagai kebaikan bagi diri kita. Contoh saja misal kalau kita nih punya basic ilmu agama yang bagus, maka tentu saja beberapa hal yang mungkin bisa menyebabkan kita melakukan perbuatan dosa, maka itu akan menjadi seperti barrier kita untuk melakukannya. Contoh misal kalian udah tahu nih kalau mencuri itu haram. Ketika kalian mengalami kesulitan, maka kalian ada barrier tuh untuk menghilangkan godaan syaitan untuk melakukan mencuri. Beda halnya dengan orang-orang yang tidak pernah memiliki basic agama sedikit pun. Ketika dia misal mengalami kesulitan finansial misal, ketika digoda oleh syaitan, maka barrier itu tidak ada sama sekali. Pengingat dia bahwa mencuri itu memiliki konsekuensi dosa yang begitu besar misal contoh. Jadi mereka ya sudah Allah saja untuk melakukan kegiatan kejahatan tersebut. Maka ilmu yang tadi akan membarier kita, mengingatkan kita selalu bahwa kita harus berbuat baik selalu dalam menjalani kehidupan ini. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, orang yang menuntut ilmu syar'i akan dikecualikan Allah dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa laknat Allah Subhanahu wa taala ini ditujukan kepada orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Karenanya apabila kita memiliki ilmu agama yang baik, ilmu agama yang cukup, insya Allah laknat Allah akan terhindar dari kita. Namun bukan berarti ini lantaran kita hanya
beriman atau memiliki ilmu agama untuk diri kita sendiri ya, tapi untuk kita sebarkan juga kepada orang lain. Karena banyak sekali contoh-contoh kejadian bencana alam, kejadian yang menghancurkan sebagian wilayah, itu tidak pandang bulu antara orang yang beriman atau yang tidak. Ketika laknat Allah itu datang, maka semuanya akan terkena. Walaupun efeknya bukan berarti buruk ya kepada orang yang alim ulama tadi ya. Tapi ya tadi, ketika laknat Allah datang, maka semua orang akan terkena. Tapi kalau kita bisa menyebarkan itu kepada semua orang, sehingga semua orang memiliki ilmu syar'i yang baik, ilmu agama yang baik, insya Allah laknat Allah tersebut akan terhindar dari kita. Ya, intinya seburuk-buruknya azab Allah, laknat Allah, maka insya Allah orang-orang yang memiliki ilmu agama yang baik akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala apapun itu bentuknya. Ada juga cerita memang seperti para alim ulama ataupun bangunan-bangunan masjid seperti itu, misal contoh yang selamat dari laknat Allah atau azab Allah Subhanahu wa taala, bencana alam. Karena itulah insya Allah ilmu yang kita miliki, ilmu agama yang kita miliki bisa menjadi barrier bagi kita untuk terhindar dari bencana yang dilimpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, orang yang menuntut ilmu syar'i diibaratkan seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita ketahui ya, menuntut ilmu adalah wajib bagi setiap muslim. Nah, hukum nilai pahala orang-orang yang menuntut ilmu itu sama saja berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu hanya untuk ilmu dunia saja ya, apalagi untuk ilmu yang syar'i. Nah, kenapa bisa demikian? Karena tentu saja dengan kita mempelajari ilmu agama, dengan kita mempelajari ilmu-ilmu yang berkaitan dengan peribadatan, berkaitan dengan bagaimana cara bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara membaca Al-Qur'an dan sebagainya. Tentu saja ini artinya kita sedang berjuang untuk mempertahankan agama Allah Subhanahu wa taala. Allah memang tidak butuh nih untuk kita pertahankan agamanya, tapi kita yang butuh untuk mempertahankan agama Allah ini. Kita yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang berjuang untuk menegakkan agama ini yang dinamakan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi orang-orang yang berjihad dengan berdakwah ya. Bukan hanya saja dia mencari ilmunya, tapi dia juga berdakwah kepada orang-orang. Nah, itu juga termasuk jihad karena dia menyebarkan ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang yang dahulunya mungkin buruk menjadi orang-orang yang baik ya. Khususnya di ilmu agama. Oke, yang kelima, orang yang menuntut ilmu syar'i pasti akan dimudahkan Allah untuk menuju surganya. Karena kenapa ya? Tentu saja ya, begitu banyak pahala yang bisa dia dapat. Seperti yang pernah saya sampaikan dahulu, bahkan untuk kita belajar membaca Al-Quran saja itu juga termasuk ilmu syar'i ya, ilmu agama ya. Satu katanya saja, satu hurufnya saja itu bisa bernilai pahala yang besar di mata Allah Subhanahu wa taala. Apalagi mempelajari yang lain, mempelajari sholat yang baik dan benar seperti apa, mempelajari bagaimana cara bersedekah, berzakat, bagaimana caranya kita berpuasa, bagaimana caranya beribadah yang lain dan sebagainya, bagaimana cara ilmu fikih, ilmu muamalah dan sebagainya. Tentu saja begitu banyak pahala yang bisa kita dapatkan. Nah, tentu saja dengan banyaknya pahala, insya Allah kalau Allah merahmati kita, meridhoi kita, lebih memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang keenam, seorang yang memiliki ilmu dan mengajarkannya akan mendapatkan pahala yang terus melipat ganda. Seperti yang kita ketahui bahwa ada 3 amal jariah yang terus menerus mengalir walaupun kita telah meninggal. Yang pertama doa anak yang sholat, kemudian ilmu yang bermanfaat, yang ketiga adalah wakaf ya, atau barang-barang yang kita wakafkan. Sehingga amal dari ilmu yang kita berikan kepada orang ini tentu saja akan terus terpakai di orang tersebut ya. Untuk ilmu dunia saja pahalanya besar. Contoh misal saya mengajarkan kepada kalian ilmu tentang ilmu pengetahuan sosial misal contoh, itu saja pahalanya begitu besar ya. Apalagi kalau saya mengajarkan ilmu agama kepada kalian. Contoh misal saya mengajarkan kalian mengaji,
mengajarkan kalian bagaimana sholat, mengajarkan bagaimana cara kalian membaca Al-Quran dan sebagainya. Tentu saja hal-hal tersebut akan kalian lakukan dalam aktivitas rutinitas kalian, keseharian kalian. Tentu saja hal tersebut akan terus mengalir ke guru kalian ya, bukan cuma saya ya. Nah itulah kenapa mintalah kepada orang tua kalian untuk mengajarkan sesuatu hal yang bermanfaat. Supaya apa? Supaya bukan hanya doa yang anak soleh yang mengalir kepada orang tua kalian, tapi juga ilmu bermanfaat dari orang tua kalian juga bisa mengalir kepada orang tua kalian. Jadi memang guru dan orang tua memang harusnya bersinergi untuk mengajarkan hal-hal baik, terutama di ilmu syar'i kepada anak didiknya. Kemudian itu adalah keenam hal kenapa kita lebih utama menuntut ilmu syar'i dibandingkan ilmu dunia secara umum. Bukan ilmu dunia tidak dituntut untuk dipelajarin ya. Tentu saja kita untuk hidup di dunia ini juga membutuhkan ilmu-ilmu yang bersifat duniawi, ilmu secara kedokteran, misal contoh ilmu politik, ilmu sosial, ilmu pengetahuan alam dan sebagainya ya, matematika dan sebagainya, itu juga penting untuk kita menjalani hidup kita ya. Tapi yang paling utama adalah ilmu syar'i, karena tujuan hidup kita ini di dunia seperti yang dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Qur'annya, bahwa kita tidak diciptakan bukan untuk apapun kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kemarin juga udah saya sampaikan bahwa ibadah itu bukan hanya tentang sholat ya, tapi segala bentuk hal itu bisa dijadikan ibadah asalkan itu dilakukan untuk Allah Subhanahu wa taala atau ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain menjadi seorang yang alim, menjadi seorang yang alim ini juga lebih penting daripada seorang yang abid atau ahli ibadah ya. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kalau kita hanya menjadi orang yang bisa beribadah saja, banyak ya, semua orang bisa semua beribadah. Kalau ditanya orang-orang di pinggir jalan apakah dia bisa sholat? Bisa. Tapi apakah dia memiliki ilmu tentang sholat? Belum tentu. Misal contoh, misalnya kenapa bacanya seperti ini? Kenapa gerakannya seperti ini? Contoh lagi misal tentang zakat. Semua orang bisa bayar zakat. Tapi apakah orang tersebut bisa paham tentang zakat? Belum tentu. Semua orang mungkin bisa naik haji. Tapi apakah orang-orang tersebut paham tentang esensial haji? Semua orang paham tentang semua orang bisa mengucapkan syahadat, tapi apakah mereka paham tentang esensial dari kalimat syahadat tersebut? Tidak. Itulah kenapa alim ulama lebih mulia daripada hanya sekedar ahli ibadah ya, hanya sekedar mengerjakannya saya. Maka itulah kenapa jangan sampai kita hanya tahu melakukan tanpa tahu apa makna dari itu. Jadi harus terus menerus kita mencari ilmu pengetahuan tentang ilmu syar'i ini ya. Jadi jangan pernah menyepelekan ilmu syar'i, karena banyak sekali ya di zaman modern saat ini orang-orang lebih mementingkan ilmu dunia ya daripada ilmu syar'inya. Banyak sekali orang-orang yang pintar, misalnya contoh pintar matematika, pintar ilmu pengetahuan sosial, pintar ilmu pengetahuan alam dan sebagainya, tapi dia tidak paham nih bagaimana cara azan, bagaimana cara dia sholat, wudhu dan sebagainya. Banyak sekali orang-orang yang tidak paham tentang hal tersebut. Itulah kenapa kita harus bisa mendahulukan atau mengutamakan ilmu syar'i ketimbang ilmu dunia. Nah itu aja pelajaran kita pada hari ini. Silakan dikerjakan tugas yang sudah diberikan di lembar kerja kalian. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita akhiri, sama-sama kita lafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. See you next time. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Saya Ahdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.